Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 92. Halaman 92 baris ketiga dari atas. Halaman 92 baris ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Warriba min akli amwalin nasi bil batili. Riba adalah termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi kita riba, misalkan jual beli pakai riba, mengurangi timbangan atau jenis-jenis riba yang lain, itu termasuk memakan makanan dengan cara yang batil, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hukumnya haram. Wajihatu akli amwalin nasi bil batili. Cara-cara memakan makanan, cara-cara memakan harta manusia dengan cara yang batil, katsiratun, banyak. Jadi riba hanyalah bagian dari memakan makanan dengan cara yang batil. Selain riba ada lagi cara-cara memakan makanan dengan cara yang batil yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di kitab ini akan disebutkan apa saja yang mudah-mudahan kita jauhi itu semua, sehingga harta kita benar-benar yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Riba pembahasannya sudah kita bahas, selanjutnya yang lainnya pun akan dibahas. Waqad nahallahu, sungguh Allah telah melarang, an jami'i dzalika, semua itu.
biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, janganlah kamu makan, amwalakum, harta sesama kalian, bainakum, antara kalian, bil batili, dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, dengan cara yang rusak, hadirin sekalian. Jadi kita tidak boleh, dilarang oleh Allah memakan harta sesama kita dengan cara yang batil, hadirin sekalian. Famin jihati akli amwalin nasi bil batili, di antara yang termasuk cara-cara memakan harta manusia dengan cara yang batil adalah jami'u ma ya'khudhu salatinu zalimatu, seluruh apa-apa yang diambil dari penguasa yang zalim, wa a'wanuhum, penolong-penolongnya, pembantu-pembantunya. Kalau dulu sultan itu penguasa, kalau sekarang presiden, kalau sekarang a'wanuhum, menteri-menterinya, min amwalil muslimin, dari orang-orang muslim. Ini mungkin membuat kita kaget. Minal jabayati, berupa pungutan pajak. Jadi pajak itu nggak diajarkan dalam Islam. Berarti pajak secara umum dulu hukumnya haram. Wal makusi, bea cukai, wal asyuri, potongan-potongan, wa ghairi dzalika, dan lain-lain. Jadi pajak itu tidak dikenal di dalam Islam. Kita bisa bayangkan khalifah bisa mengurus rakyatnya semuanya adil merata tanpa pajak, hadirin sekalian. Nah sekarang zakat ada, infak sedekah ada, pajak ada, harusnya makmur semua, tapi ternyata makin berantakan, hadirin sekalian. Jadi pajak itu tidak dikenal di dalam pemerintahan Islam karena pajak termasuk yang diharamkan. Bagaimana dong hukumnya? Nah, kita hindari profesi-profesi yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan, pajak, pegawai negeri, hadirin sekalian. Pajak itu diambil, kemudian dibagi-bagi pos-posnya APBN, lalu diantaranya buat PNS. Nah orang yang hati-hati dia nggak ikut PNS, udah berusaha dia mandiri atau wira swasta, hadirin sekalian. Nah kalau kondisinya sudah begini, ini namanya fikih waqi'iyat. Dalam kondisi darurat PNS boleh. Nah ini kondisi darurat, PNS boleh. Pajak itu urusan pemerintah. Artinya yang penting yang kerjaan kita halal. Jadi guru digaji sama pemerintah itu sementara halal, kondisi darurat. Jadi ini kondisi darurat. Sebenarnya pajaknya juga sudah dilarang. Pajak dari yang halal saja dilarang, apalagi misalkan dari tempat maksiat dipajakin, lebih haram lagi, hadirin sekalian. Nah itu kondisi kita sekarang ini sudah sangat tidak ideal. Jadi kalau kita mau benar-benar bersih, ya nggak ada, hadirin sekalian. Jadi yang benar-benar bersih nggak ada. Jadi PNS dari pajaknya dilarang di dalam Islam, hadirin sekalian. Nah itu gambarannya. Yang bisa dihindari, hindari. Yang nggak bisa dihindari itu namanya darurat. Seperti kita jadi PNS, anggap itu halal sementara, hadirin sekalian, sementara. Kemudian yang dilarang lagi bea cukai, hadirin sekalian. Bea cukai itu sangat merugikan. Orang yang beli dipotong lalu suruh bayarnya besar, hadirin sekalian. Bayar kecil aja nggak boleh, apalagi bayarnya mahal, bea cukai, hadirin sekalian. Apalagi barang yang di bea cukain yang memang nggak bermanfaat, kayak rokok, hadirin sekalian, itu
nggak beres lagi hadirin sekalian. Wal usyuri, potongan itu misalkan tidak ada jasa dipotong, itu haram hadirin sekalian. Nggak ada jasa dipotong, itu pun haram. Nah itu dilakukan di negeri kita ini terjadi hadirin sekalian. Solusinya adalah yang kita bisa tinggalkan, yang nggak bisa itu namanya darurat untuk sementara hadirin sekalian. Nah ini masalah besar buat kita, nggak bisa menghindari ini, tidak jadi masalah, kita sebut ini darurat hadirin sekalian. Wa ghairi dzalika, dan lain-lain. Wa dzalika, demikian juga muharramun, hal itu semua diharamkan, syadidat tahrimi, dengan keharaman yang sangat. Jadi pajak, bea cukai, potongan-potongan itu haramnya sangat hadirin sekalian. Wal ma'khudhu, barang yang diambil, minal harami, dari yang haram, as-suhtul ladzi la syibhata fihi, maka tidak ada keraguan di dalamnya. Menurut sepakat para ulama, hukumnya sangat haram. Dari yang halal dipotong pajak itu haram, apalagi dari yang haram ada pajaknya, lebih haram lagi. Itu mufakat, ulama sepakat haram. Pajak minuman keras, pajak perjudian, ya dari yang pajak prostitusi, dari yang halal saja nggak boleh, apalagi dari yang haram, itu jauh lebih mudorot lagi hadirin sekalian. Nah dalam kondisi sekarang ulama berbeda pendapat tentang pajak. Untuk keselamatan negara sementara boleh, untuk keselamatan negara sementara boleh, tetapi kalau bisa negara itu mengurangi pajak sampai hilang sama sekali. Nah sekarang kebalikannya, yang bisa dipajakin hadirin sekalian, karena utangnya sedemikian besar dan karena riba hadirin sekalian. Nah ini riba sebenarnya, sehingga dibahas di awal, riba itu mencekik hadirin sekalian, seolah-olah menolong tapi sebenarnya mencekik. Dan kondisi negara kita itu sudah sangat parah dengan riba hadirin sekalian. Wal mukasu, penarik pajak, wal usyaru, penjaga bea cukai, minal muta'arridin, termasuk orang-orang yang menentang, lisuhdillahi, kemurkaan Allah, wa maqtihi, dan kebencian Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini profesi yang harus kita hindari hadirin sekalian. Meskipun kelihatannya keren, seragamnya besar, seragamnya keren, tapi ini yang perlu dihindari hadirin sekalian. Jangan jadi petugas bea cukai, jangan jadi petugas pajak, jangan jadi penjudi hadirin sekalian, jangan jadi pegawai bank hadirin sekalian. Nah kurang lebih ini bea cukai, pajak, pegawai bank, ini dihindari hadirin sekalian. Profesi ini kita hindari hadirin sekalian. Bengkel aman tadi. Bengkel aman, insya Allah aman. Ya. Waqad waroda fi zim, waqad waroda, sungguh dijelaskan, fi zimmihim, di dalam berkaitan dengan celaan mereka, wasyiddati iqabillahi, dan besarnya murka, besarnya siksa Allah, lahum, kepada mereka, kepada pegawai pajak dan pegawai bea cukai hadirin sekalian. Al-akhbarul kathiratu, hadis-hadis yang banyak. Jadi banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa penagih pajak dan penagih bea cukai atau pemotong harta kaum muslimin itu dosanya besar hadirin sekalian. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga, sahibu maksin, petugas pajak, tidak masuk surga orang yang kerjaannya nagih-nagih pajak hadirin sekalian. Wa qala Yazid bin Harun rahmatullah, Yazid bin Harun ar-Rasyid rahmatullah berkata, yakni yang dimaksud dengan petugas pemotong adalah al-usyaru, bea cukai, petugas bea cukai hadirin sekalian. Nah bea cukai, pajak, pegawai bank,
menurut manusia keren, menurut agama dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi profesi itu hadirin sekalian. Jangan punya anak cita-citanya pegawai bank, bea cukai maupun penagih pajak hadirin sekalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sahibal maksi, sesungguhnya penarik pajak itu finnari, di dalam neraka hadirin sekalian. Wa min akli amwalin nasi bil batil, di antara yang termasuk memakan harta dengan cara yang batil adalah ma yukhadu, apa-apa yang diambil zulman secara zalim, bil ghosobi, satu bil ghosobi, meminjam tanpa izin. Minjem tanpa izin itu ghosob, itu dosa hadirin sekalian. Minjem motor nggak bilang ntar dipulangin, tapi minjem motor nggak bilang buat sesuatu lalu kita makan. Nah, makannya jadi haram. Kenapa? Minjemnya nggak bilang hadirin sekalian. Minjem sendal nggak bilang, buat sesuatu lalu kita makan, jadi haram. Meskipun haramnya kecil, tidak sebesar haramnya mencuri hadirin sekalian. Jadi meminjam tidak izin, atau kita boleh sebagai tobat, yaitu setelah mulangin bilang tadi saya minjem motornya, mohon maaf, selesai hadirin sekalian. Biasanya teman ridho hadirin sekalian. Kan orang tidak semuanya ridho hadirin sekalian. Jadi meminjam tanpa izin namanya ghosab. Wattahab wan nahabi, merampas. Nah, merampas hak orang itu pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasirqati, mencuri, baik mencuri baju, mencuri uang, apalagi korupsi hadirin sekalian. Korupsi ini lebih-lebih hadirin sekalian. Korupsi itu kalau mencuri itu kalau sudah satu nisab potong tangan, mencuri lagi potong kaki, mencuri lagi potong tangan, mencuri keempat sesuai nisab penggal lehernya hadirin sekalian. Nah, kalau mencuri korupsi langsung banyak, maka dihukum bunuh pun tidak apa-apa hadirin sekalian. Aturan agamanya itu dibunuh hadirin sekalian, yaitu dibunuh hadirin sekalian. Wal khiyanatu, berkhianat, fil amanati, di dalam amanat, berkhianat di dalam amanat. Harta untuk rakyat masukin kantong, harta untuk fungsinya ini masukin ke uang pribadi, orang lain nggak tahu, tetapi itu adalah haram hukumnya hadirin sekalian. Wa ma yaqta'un nasu min amwalin nasi bil aiman, apa-apa yang dipungut dari oleh manusia kepada harta orang lain dengan cara sumpah al-fajirati, yang dusta. Jual beli pakai dusta, uangnya jadi haram hadirin sekalian. Jadi bil aimani, dengan sumpah al-fajirati, yang dusta hadirin sekalian. Sumpah saya begini, lalu dapat duitnya jadi haram hadirin sekalian. Jadi dengan sumpah palsu menyebabkan kita mendapatkan uangnya jadi haram hadirin sekalian. Wasyahadati zur, kesaksian bohong. Kita bersaksi tapi bohong, lalu dapat uang dari kesaksian itu, uangnya haram hadirin sekalian. Nah, ini terjadi di pengadilan hadirin sekalian. Luar biasa. Berarti kita harus benar-benar menghindari. Tujuan kita adalah selamat akhirat, bukan keuntungan dunia. Sebentar saja juga keuntungan dunia hilang lalu ditinggalkan, lalu kita pergi ke alam kubur hadirin sekalian. Maka kita harus berhati-hati terhadap yang haram. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zalama, barang siapa yang zalim, qiyada shibrin, satu jengkal, minal ardi, tanah. Jadi zalim ngambil tanah orang satu jengkal. Satu jengkal itu segini, bukan semeter, segini hadirin sekalian. Segini kali segini, ya segini kurang lebih hadirin sekalian. Satu embernya Tanah, tapi maksudnya tanah yang ditempati, bukan tanah di ember. Ya, kurang lebih satu ember hadirin sekalian. Tufahu, maka akan dilipat orang tersebut min sab'i arodin,
dari 7 lapis bumi, 7 lapis tanah. Jadi orang tersebut digecet oleh tanah, oleh bumi sebanyak 7 lapis bumi, hadirin sekalian. Nah, itu siksanya atau dosanya orang yang mengambil tanah 1 jengkal, hadirin sekalian. 1 jengkal segini hadirin sekalian. Apalagi ngegusur tanah orang berhektar-hektar, hadirin sekalian. Apalagi bikin IKN, hadirin sekalian, kemudian gak sesuai, ganti ruginya, hadirin sekalian, luar biasa. Jadi kita usahakan dunia ini sementara, kita niatkan selamat akhirat, hadirin sekalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul zulma, takutlah kepada kezaliman. Fa inna zulma, karena sesungguhnya berbuat zalim itu zulumatun, kegelapan-kegelapan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi kita zalim kepada orang itu kegelapan-kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selamatkan kita semua dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.